Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Zafin Story. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah, adat, tradisi, dan kebudayaan yang sangat diminati dan dijadikan sebagai agenda wisata oleh orang-orang baik wisatawan lokal ataupun internasional, yaitunya Tabui Pariaman. Festival Tabui merupakan salah satu tradisi tahunan di dalam masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Festival ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan diperkirakan telah ada sejak abad ke-19 Masehi. Perhelatan Tabui ini merupakan bagian dari peringatan hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Sejarah mencatat Husain beserta keluarganya wafat dalam perang di Padang Karbala. Tabui sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu tabut yang bermakna peti kayu. Nama tersebut mengacu pada legenda tentang kemunculan makhluk berwujud kuda bersayap dan berkepala manusia yang disebut burak. Legenda tersebut mengisahkan bahwa setelah wafatnya sang cucu Nabi, kotak kayu berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh burak. Berdasarkan legenda inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat tiruan dari burak yang sedang mengusung tabut di punggungnya. Puncak dari acara tradisi Tabui dimeriahkan dengan pementasan kesenian yang menghibur masyarakat. Festival Tabui merupakan tradisi tahunan masyarakat Pariaman yang berlangsung pada bulan Muharram. Sebelum diarak ke laut, tabui dari Pasa dan Subarang dihadapkan dan dihoyak atau dimainkan secara bersamaan. Sejak tahun 1982, perayaan tabui dijadikan sebagai agenda pariwisata daerah yang dihadiri oleh tamu kehormatan dari pusat dan negara asing. Perayaan tabui tidak saja menarik minat masyarakat lokal, tetapi mengundang perhatian wisatawan lokal dan internasional. Puncak dari acara Tabui ini dinamakan dengan Festival Tabui Puncak, yang mana semua orang akan berkumpul di Pantai Gandoria untuk menyaksikan ketika masyarakat mengarak tabui ke Pantai Gandoria dan membuangnya ke laut. Menurut kisah yang diterima masyarakat secara turun-temurun, ritual ini diperkirakan muncul di Pariaman sekitar tahun 1826 sampai 1828 Masehi. Tabui pada masa itu masih kental dengan pengaruh dari Timur Tengah yang dibawa oleh masyarakat keturunan India penganut Syiah. Pada tahun 1910 muncul kesepakatan antar nagari untuk menyesuaikan perayaan Tabui dengan adat istiadat Minangkabau, sehingga berkembang menjadi seperti yang ada pada saat ini. Tabui ini terdiri dari dua macam, yaitu Tabui Pasa dan Tabui Subarang. Keduanya berasal dari dua wilayah berbeda di kota Pariaman. Tabui Pasa atau Pasar merupakan wilayah yang berada di sisi selatan dari sungai yang membelah kota tersebut hingga ke tepian pantai Gandoria. Wilayah Pasa dianggap sebagai daerah asal-muasal tradisi Tabui. Adapun Tabui Subarang berasal dari daerah Subarang atau Seberang, yaitu wilayah di sisi utara dari sungai atau daerah yang disebut sebagai Kampung Jawa. Pada awalnya Tabui memang hanya ada satu, yaitu Tabui Pasa. Sekitar tahun 1915, atas permintaan segolongan masyarakat, dibuat sebuah tabui yang lain. Atas kesepakatan para tetua nagari, tabui ini harus dibuat di daerah seberang Sungai Pariaman. Karenanya, tabui yang kedua ini diberi nama Tabui Subarang. Salah satu riwayat sesepuh masyarakat mencatat kejadian tersebut diperkirakan terjadi tahun 1916. Tetapi ada pula riwayat yang menyebutkan tahun 1930. Pembuatan Tabui Subarang ini tetap mengikuti tata cara yang sebelumnya telah berlaku di wilayah Pasa. Mulai tahun 1982, perayaan Tabui dijadikan bagian dari kalender pariwisata Kabupaten Padang Pariaman. Karena itu, terjadi berbagai penyesuaian, salah satunya dalam hal waktu pelaksanaan acara puncak dari rangkaian ritual Tabui ini.
Jadi, meskipun prosesi ritual awal Tabui tetap dimulai pada tanggal 1 Muharram saat perayaan Tahun Baru Islam, tetapi pelaksanaan acara puncak dari tahun ke tahun berubah-ubah. Tidak lagi harus pada tanggal 10 Muharram. Rangkaian tradisi Tabui di Pariaman terdiri dari 7 tahapan ritual Tabui, yaitu mengambil tanah, menebang batang pisang, mataam, mengarak jari-jari, mengarak sorban, Tabui nayak pangke, hoyak Tabui, dan membuang Tabui ke laut. Prosesi mengambil tanah dilaksanakan pada 1 Muharram. Menebang batang pisang dilakukan pada hari ke-5 Muharram. Mataam pada hari ke-7 dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam harinya. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban atau sorban. Pada hari puncak dilakukan ritual Tabui nayak pangke, kemudian dilanjutkan dengan hoyak Tabui. Hari puncak ini dahulu jatuh pada tanggal 10 Muharram, tetapi saat ini setiap tahunnya berubah-ubah antara 10 sampai 15 Muharram. Biasanya disesuaikan dengan akhir pekan. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, Tabui diarak menuju pantai dan dibuang ke laut, yang dimaknai sebagai membuang kesialan. Setiap tahunnya, puncak acara Tabui selalu disaksikan puluhan ribu pengunjung yang datang dari berbagai pelosok Sumatera Barat. Tidak hanya masyarakat lokal saja, festival ini pun mendapat perhatian dari banyak turis asing yang membuatnya menjadi perhelatan besar yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Pantai Gandoria menjadi titik pusat perhatian seakan menjadi lautan manusia, khususnya menjelang prosesi Tabui diarak menuju pantai. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kesempatan atau penasaran dengan perhelatan Tabui ini, tidak ada salahnya memasukkan festival Tabui ini ke dalam list agenda wisata yang akan teman-teman kunjungi. Baiklah, sekian dulu video tentang Festival Tabui dari Pariaman, Sumatera Barat kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang kekayaan Indonesia. Indonesia yang kaya dengan beragam budaya, bahasa, dan tradisi, seharusnya membuat kita memiliki rasa toleransi yang tinggi. Jangan jadikan perbedaan membuat kita saling menghina dan merendahkan satu dengan yang lain. Karena tradisi, adat, dan budaya yang ada ini pasti memiliki makna tersendiri. Terima kasih sudah lihat video ini sampai akhir. Jika teman-teman suka boleh minta like-nya, dan bagi yang belum subscribe silahkan untuk di-subscribe. Serta berikan juga komentar yang positif dan dapat membangun channel ini menjadi lebih baik. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.